warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Nah, sekarang pada ketua kelas, siapkan kelasnya dan baca doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ibadah bisa Mana dia? sakit. Oh, semoga dia lekas sembuh ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran kita hari ini. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Dinasti Abbasiyah. Ya, betul sekali. Sekarang materi kita yaitu tentang dinasti Abbasiyah. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita yang pertama itu untuk mengetahui bagaimana runtuhnya dinasti Umayyah dan juga untuk mengetahui bagaimana awal mulanya dinasti Abbasiyah ini. Nah, minggu lalu Ibu sudah Anda semua untuk membaca materi kita hari ini. Apakah Anda semua sudah membacanya? Sudah Bu. Nah, bagus. Ibu sekarang akan mengulas sedikit tentang materi kita hari ini. Yang pertama, runtuhnya dinasti Umayyah. Nah, ini terjadi pada tahun 750 Masehi, yang mana penyebab runtuhnya dinasti Umayyah ini sendiri yaitu karena pertama khalifahnya itu melemah. Khalifah yang melemah itu menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah itu sendiri. Yang kedua itu dikarenakan perebutan kekuasaan. Nah, karena terjadinya perebutan kekuasaan pada dinasti Umayyah, maka itulah awal mulanya dinasti Umayyah itu menjadi runtuh. Karena perebutan kekuasaan dan juga khalifahnya yang melemah, dan itulah dan juga banyaknya pengaruh-pengaruh dari luar yang membuat dinasti Umayyah itu menjadi runtuh. Nah, ketika dinasti Umayyah runtuh, terbentuklah dinasti Abbasiyah, yang mana dinasti Abbasiyah ini yang pertama kali dipimpin oleh Abdullah As-Saffah. Nah, ini Abdullah As-Saffah ini pemimpin awal dari dinasti Abbasiyah. Jadi dia itu adalah keturunan dari masih keturunan Al-Abbas, yang mana itu dia merupakan paman Nabi Muhammad. Nah, pada awal mulanya Abdullah As-Saffah ini dan juga pada dinasti Abbasiyah ini dia berlangsung sangat lama, mulai dari 132 Hijriah sampai dengan 1258 Hijriah. Nah, selama itu dinasti Abbasiyah ini berlangsung, ada 3 khalifah yang mana itu juga berpengaruh dalam kejayaan atau masa keemasan dari dinasti Abbasiyah. Yang pertama itu ada bernama Khalifah Al-Mansur, dua khalifah. Yang kedua itu adalah Khalifah Al-Harun, dan yang ketiga itu adalah Khalifah Al-Mu'min. Nah, pada Khalifah Al-Mansur ini yang berkembang pesat itu adalah pada bidang ilmu pengetahuan, yang mana itu merupakan cikal bakal dari kejayaan dinasti Abbasiyah. Dan juga selain ilmu pengetahuan, juga pada bidang perdagangan pada masa Al-Mansur ini sangat berkembang pesat. Sedangkan pada masa Khalifah Al-Harun dan Al-Mu'min itu berkembang pesat pada bidang sastrawan, yang mana pada masa Khalifah ini itu dia munculnya sastrawan seperti Al-Kindi dan juga Ibnu Maskawi. Nah,
Nah, itulah tadi ya ulasan sedikit tentang dinasti Abbasiyah. Sekarang Ibu ingin membagi dua kelompok, di mana kelompok 1, 2, 3 itu adalah kelompok 1, 1, 2, 3 adalah kelompok 2. Nah, Ibu ada sebuah gambar. Sekarang Ananda buka pada halaman 56 tentang dinasti Abbasiyah. Nah, di sini gambar ini coba Ananda diskusikan per kelompok. Nanti jika sudah selesai perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan. Jadi pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu apa hubungan kemunduran Bani Umayyah dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah? Itu yang didiskusikan oleh kelompok 1. Yang selanjutnya pada kelompok 2 itu mendiskusikan bagaimana jika pemimpin tersebut tidak berakhlak mulia, tegas dan juga adil. Nah, Ibu beri sekarang waktunya selama 20 menit. Kelompok 1 sudah siap? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Jika sudah, perwakilan kelompok 1 coba presentasikan hasil diskusinya ke depan. Hubungannya adalah pada saat masa kehancuran Bani Umayyah, Bani Abbasiyah disusul dengan berdirinya kekuasaan orang-orang Bani Abbasiyah yang mengejar-ngejar dan membunuh setiap orang dari dinasti Umayyah yang dijumpainya. Demikianlah dinasti Umayyah pasca wafatnya Umar bin Abdul Aziz yang berangsur-angsur melemah. Kekhalifahan sesudahnya dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang melemahkan dan akhirnya hancur. Dinasti Bani Umayyah diruntuhkan oleh dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad pada tahun 127 Hijriah sampai 744 Masehi. Itulah presentasinya tadi, ya betul sekali. Jadi hubungan dari kemunduran Bani Umayyah dengan proses berdirinya dinasti Abbasiyah ini yaitu mereka lah yang menyerang dan juga mengakibatkan hancurnya dinasti Abbasiyah tersebut. Mulai dari karena pemimpinnya tadi yang lemah dan juga perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, itulah yang membuat dinasti Umayyah dengan kelemahan khalifahnya itulah yang membuatnya menjadi runtuh dan juga terbentuklah dinasti Abbasiyah. Selanjutnya pada kelompok 2 coba presentasikan hasil diskusinya. Seorang pemimpin harus berakhlak mulia, tegas, berani, dan bijaksana. Jika ia tidak memiliki sifat tersebut, maka yang dapat terjadi adalah kehancuran, ketidakmakmuran, ketidakrukunan pada orang-orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang berakhlak mulia, maka anggota yang dipimpinnya tidak akan mau mengikutinya karena sifatnya yang membuat mereka tidak nyaman. Sedangkan jika pemimpin tidak tegas dalam memimpin, maka anggotanya akan selalu semena-mena dan semau mereka. Jika seorang pemimpin tidak berani memimpin, maka ia tidak akan dapat melindungi anggotanya. Sedangkan kebijaksanaan sangat diperlukan bagi seorang pemimpin. Keputusan yang akan diambil seorang pemimpin dengan memedulikan dirinya sendiri, maka akan terjadi kehancuran bagi para anggotanya karena keputusan yang salah. Betul sekali. Jadi jika pemimpin tersebut tidak adil dan juga tidak berakhlak mulia, maka itu semua akan mengakibatkan kehancuran itu sendiri. Kita contohkan kepada Al-Mansur, Al-Harun, dan Al-Utsman ini. Mereka merupakan pemimpin yang adil dan bijaksana dan juga mempunyai kecintaan yang kuat terhadap dinastinya tersebut atau kekuasaannya tersebut. Oleh sebab itu, mereka dapat memajukan atau menaikkan dinasti Abbasiyah itu mencapai kepada masa keemasannya. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus bersikap adil dan juga berakhlak mulia agar semua karena awal mulanya itu dengan pemimpin yang baik maka akan terhasilkan sesuatu yang baik pula. Jadi sampai sini anak ibu ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Karena semuanya sudah paham, jadi
yang bisa menyimpulkan kajian kita hari ini? Ada Mbak. Kepada Intan, akan maju ke depan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu setelah kita menguraikan masalah mengenai dinasti Abbasiyah, maka dapatlah kita mengambil suatu kesimpulan, yaitu dinasti Bani Abbas atau Khalifah Abbasiyah melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasaan dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Shafah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu panjang dari tahun 132 Hijriah 750 Masehi sampai 656 Hijriah sampai 1258. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahannya diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Oke, jadi pada dinasti Bani Umayyah ini Bu betulkan sedikit ya, tadi pada tahun mulai 132 Hijriah sampai dengan 1258 atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah. Jadi Bu rasa semuanya sudah paham. Ibu cukupkan sampai di sini saja materi kita hari ini. Jangan lupa baca bukunya di rumah, dan juga Ibu akan beri tugas buka halaman 60. Sana ada tugas objektif, silakan Anda kerjakan PR-nya. Minggu depan kita kumpul dan kita bahas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum